Patungan usaha dan patungan aset yang digagas oleh Ustadz Yusuf Mansur kini untuk sementara dihentikan hingga kejelasan mengenai izin penghimpunan dana masyarakat ini beres. Lantas apa langkah yang akan ditempuh Ustadz Yusuf Mansur selanjutnya? Reporter Juan Alexander akan berbincang bersama Ustadz Yusuf Mansur. Ya, silakan, Juan. Ini sambelnya ini nih, Ustadz. Ini sambelnya. Iya, baik Dini dan juga Divi, saat ini tidak mau kalah dengan Adit yang tadi ada di Medan pada saat waktu berbuka puasa, begitu Ustadz ya? Benar. Hari ini kita juga berbuka puasa. Saat ini sudah jamnya waktu berbuka memang untuk kami dan juga Ustadz di sini. Saat ini kami tengah berada di Garut, Jawa Barat dan akan langsung ini buka puasa pertama Ustadz nih ya. Di sini Ustadz ya. Ustadz suka makanan apa sih Ustadz dari makanan-makanan Sunda kayak gini? Ya alhamdulillah, ini memang saya kalau sama Cibiuk nih senang bener. Ini sambelnya ini loh. Itu pedes, ini pedes banget ya Ustadz? Oh, ini sambelnya. Kalau perlu Cibiuk kita akuisisi juga. Mau dibeli juga? Loh, kan konsepnya gini konsepnya. Konsep potongan usaha itu adalah kalau emang bisa di-share kepada pelanggan, kenapa enggak? Arsenal aja punya AFC, namanya Arsenal Fans Club. Sahamnya di-share kepada fans. Wah, kenapa Indonesia nggak belajar men-share sahamnya kepada publik kan gitu? Tapi publik yang direct, sekuritasi kemarin tuh orang pinter ngomongnya, aneh orang bodoh ini lagi belajar nih hari-hari ini. Tapi seru saya, hari ini saya jadi banyak belajar. Tapi saat ini kan lagi sedang banyak dibicarakan nih terkait dengan bisnis investasi minta apa? Kelapa duren. Kelapa itu memang paling enak itu Ustadz ya. Pemirsa mau kirim Jadi gini Ustadz, ini kan sekarang banyak dibicarakan nih soal patungan usaha dari Ustadz ya kan. Nah yang katanya nanti Ustadz mau beli merpati ya kan, mau mengakuisisi bank, muamalat untuk dinasionalisasi, itu benar nggak sih Ustadz? Yang nyebut merpati, muamalat dan lain-lain itu bukan saya. Saya cuma nyebut jenis bisnisnya saja. Jadi seperti saya kan gini, gila ya gue diberitain punya ladang minyak, punya pesawat. Tapi kan saya ngajarin. Orang selama ini berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa punya kontrakan. Ya Allah mudah-mudahan saya bisa punya kontrakan. Tiba-tiba yang punya kontrakan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji beliin dong. Kontrakan saya tolong dibeli. Terus kita bilang, wah dari mana duitnya? Ah salah tuh. Orang udah percaya, kenapa kita tolak? Jadi sekarang ketika saya disebut punya 7 bisnis, waduh saya nggak mau nolak. Saya mah lebih baik, alhamdulillah mudah-mudahan kejadian itu kan. Itu idenya dari siapa Ustaz? Kalau nanti aneh beneran beli pesawat milik umat, aneh nyetir. Emang bisa? Insya Allah langsung ke laut. Ya udah, Ustaz, idenya dari siapa? Usaha. Pas nih udah datang nih. Silakan nih. Mirza, ini salah satu kesukaan ya. Kesukaan ya. Ini loh, luar biasa. Oke. Ustaz, idenya itu dari siapa, Ustaz? Bisnis investasi patungan usaha. Oke, awalnya saya berpikir titik awalnya dari konteks masyarakat Betawi yang pada hilang tanahnya. Ya. Titik kedua, ngelihat potensi jemaah haji dan umroh. Nah, titik pertama saya sebagai orang Jakarta, orang Betawi, ngelihat orang Betawi pada hilang tanahnya gara-gara nggak diajak bisnis sama para pengusaha properti. Mereka yang katanya legal, yang katanya halal, tapi nggak punya hati. Harusnya kan kalau emang ada tanah 1 hektar 2 hektar, umpama kata di Pulau Gadung, di Kuningan, di Senayan Tempo dulu, di Tebet, di Depok, di segala macam tempat, harusnya jangan diusir dengan cara yang legal. Kalau dibeli kan kelihatannya emang legal tuh. Ya saya mau belajar nih sama Roro pinter. Begitu tuh kan, kalau saya bilang ente jangan pergi, yuk kita bangunin perumahan, ente punya saham di situ gitu. Ustadz, kalau investasi ini dalam bisnis ini ngajak ustadz-ustadz yang lain nggak? Misalnya dai-dai yang lain gitu, ustadz ajak untuk kerjasama dalam hal ini. Dari awal saya sudah ngajak banyak ustadz, terutama almarhum Uje. Almarhum Uje juga ikut. Yang sama-sama muda, bukan ikut, saya ngajak. Tapi Uje waktu itu mikir, gua mah nggak bakat, Sat. Gua mah motoran aja deh, gitu. Jadi almarhum pilih, gua motoran aja gitu. Motoran aja gitu. Nah, saya datang kepada yang tua-tua, terutama guru-guru saya. Gitu. Ustadz kan banyak banget gitu loh, Ustadz, kiai banyak banget. Tapi saya datang ke
guru-guru saya ngasih lampu hijau, mereka bilang niat Ustadz apa? Saya bilang niat saya pengen banget masyarakat tuh punya. Selama ini kan gini, ini masyarakat dia pada nabung nih, capek-capek pada nabung, duitnya dikasih konglomerat. Oh iya. 8 kasih konglomerat. Ente baca nggak ada koran judulnya misalkan begini, Bank X mengucurkan 600 miliar untuk bisnis properti perusahaan X gitu. Kalau saya pikir-pikir kan itu duitnya duit masyarakat, tapi masyarakat nggak punya saham, nggak dibagi apa-apa gitu loh. Oke. Ustadz, nih ada beberapa pertanyaan nih. Ustadz takut nggak misalnya nanti ada orang yang kita nggak redo nih misalnya. Nah yang kedua misalnya gini Ustadz, kalau misalnya saya punya uang 15 juta, katakan seperti itu. Misalnya saya mau bikin ibu saya haji, gitu Ustadz ya. Nah saya store ke Ustadz nih. Nah, mekanismenya itu seperti apa, Ustadz? Nah, Ustadz pengen ngelihat gitu digambarin duit saya bagaimana jadinya.